Hola. Baik, para petani di seluruh Indonesia atau dimanapun berada, harusnya saya review dari persiapan lahan ya, tapi karena ada beberapa video yang belum saya gabungkan, maka pada kesempatan ini saya fokus pada persiapan penyerbukan ya, atau polinasi. Baik, selamat pagi para pengusaha tani di seluruh Indonesia atau dimanapun Anda berada. Hari ini saya dari Palal Agro Channel ingin review tentang budidaya semangka non biji di lahan seluas kurang lebih 1 hektar dengan populasi tanam sekitar 2.500 batang. Benih yang dipakai pada budidaya ini adalah benih tansu ya. Benih tansu yang cukup toleran terhadap kondisi iklim, cuaca dan tanah di sini. Kemudian semangka bijinya kita pakai Mardi F1. Pada hari ini usia semangka non biji ini 32 sampai 33 HST, hari setelah tanam. Biasanya pada fase umur saat ini semangka non biji harus diserbukkan ya, atau dibantu serbuk, atau kalau bahasa pertaniannya dipolinasi. Nah, pada semangka non biji sebuah keharusan memang untuk diserbukkan atau dipolinasi. Jadi kalau saudara-saudara, teman-teman para petani pemula yang ingin berbudidaya semangka non biji memang harus tahu ya. Baik, untuk melakukan penyerbukan atau polinasi, yang harus kita siapkan adalah tanaman inul ya, semangka inul atau semangka biji. Ini kebetulan yang saya sorot adalah semangka inul. Dan nanti itu sebagai sebagai bunga jantan ya. Kalau di pertanian namanya serbuk-sari. Nah, gini, jadi kita ambil bunga dari semangka biji ini seperti ini. Kita ambil seperti ini. Nah, ini bunga jantan ya. Untuk menyerbukkan nanti bakal buah di bunga semangka yang non biji. Nah, kalau ini yang biji, kita ke sebelah. Nah, ini semangka non bijinya beda ya, dari segi daunnya aja beda ya, antara non biji dengan biji. Jadi yang semangka biji itu lebih daunnya lebih kecil-kecil, ramping gitu ya, panjang. Nah, ini semangka yang non biji, daunnya lebih lebar, lebih besar-besar. Nah, kita cari bakal buah atau pentil ya, pentil yang dari sini, dari semangka non biji ini ya, nampak ya. Nah, ini nanti ini kan beda ya, ini ada, nah ini bakal buahnya ya. Kemudian ini bunga jantan tadi kita buka gini, kita buka
ini kita oleskan ke bunga betinanya. Ya, kita oleskan ini. Biasanya satu bunga jantan ini bisa untuk 3 bunga betina. Ya. Itu polinasinya. Jadi yang teman-teman butuhkan itu bunga jantan dari semangka biji, kemudian bunga betina dari semangka non biji. Satu bedengan ini sudah dipolinasi semua. Nah, ini lahannya, kita berjalan dari pangkal yang tadi ya, itu berjalan ada beberapa, ini sekitar 31 baris ya, 31 baris dengan rata-rata satu baris satu bedengan itu 80 tanaman. Nah, itu nampak teman-teman dari kita yang lagi nyerbu ya, jadi yang lagi nyerbu. Jadi penyerbukan biasanya dilakukan pagi ya, pagi jam 7 sampai jam 9 sebaiknya, atau paling lambat jam 10 ya, karena kalau di atas itu biasanya bunga dari bakal buah itu sudah mengincup. Saya kasih lihat ya, ini bakal buah yang bunganya sudah tertutup ya. Ini biasanya ini kemarin mekarnya, jadi hari ini dia sudah menutup. Nah, yang begini biasanya sudah tidak bisa lagi diserbu kan, atau kalaupun bisa biasanya harus dibuka dulu ya. Jadi ininya harus dibuka dulu, kemudian dimasukkan bunga jantannya. Jadi salah satu kunci keberhasilan dari budidaya semangka non biji adalah dalam hal penyerbukannya. Jadi tidak serta-merta kalau penyerbukannya sudah dilakukan pun kadang-kadang ada yang jadi buah, kadang-kadang ada yang tidak karena faktor-faktor lain, seperti misalnya panas yang terlalu terik atau hujan yang terlalu banyak, ataupun karena hama seperti lalat buah yang sudah menusuk dari bakal buah tersebut gitu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi jadi atau tidaknya dari penyerbukan yang kita lakukan. Dan ini saya berada di tengah-tengah lahan ya. Lahan ini seluas kurang lebih 2 hektar. Jadi lahan yang sebelah ini yang saya sorot ini sudah umur 32 hari dalam fase penyerbukan ya. Ini kemudian yang di sebelah sini ini umurnya 3 minggu ya, 3 minggu dengan varietas yang berbeda. Nanti kita review di kesempatan yang lain. Nah, kita lihat ini kalau di budidaya semangka ini namanya notogolor ya, atau menata cabang-cabang itu. Jadi kita harus tata supaya dia arahnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu ditata cabang-cabangnya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu. Oke, yang ini nanti kita review di pertemuan selanjutnya. Nah, ini saya review dikit ya sistem irigasinya. Jadi memakai selang drip ya, selang hitam yang ini ukuran, nah yang ini ukuran 2 inci, kemudian langsung turun ke ini ukuran setengah inci ya.
Nah, nyiramnya gitu. Jadi pakai selang drip, jadi dripnya dilobangin agar keluar airnya sampai ke ujung. Jadi kita dorong pakai mesin diesel ya, diesel air gitu. Jadi ini sepanjang di tengah ini ada pipa atau jaringan utama ya, jaringan irigasi utama dengan namanya selang 2 inci, kemudian langsung turun ke setengah inci ya, agar dorongannya kuat ya. Gitu. Saya ulangi ya, teman-teman semuanya, saya ulangi bagaimana cara polinasi atau penyerbukan di semangka non biji tadi. Jadi kita harus siapkan tanaman bijinya dari varietas apapun, yang penting dia biji, semangka biji. Kemudian ada tanaman utamanya adalah semangka non biji dengan varietas apa saja. Dan biasanya semangka non biji itu diserbu atau dipolinasi di umur 30-35 hari. Nah, dari proses polinasi atau penyerbukan biasanya dibutuhkan waktu 25-27 hari atau sampai 30 hari untuk siap dipanen. Ya. Baik, jadi ini bunga jantan yang dari tanaman semangka biji tadi saya siapkan sudah. Jadi bunga jantannya bukan dari, sekali lagi jangan salah ya. Jadi jangan bunga jantan dari semangka non biji ini, misalnya jangan digunakan, itu juga nggak bisa. Jadi harus bunga jantannya harus bunga jantan dari semangka yang biji khusus gitu. Baru ini yang semangka non biji ini memang khusus untuk bunga betinanya. Jadi caranya kita siapkan seperti tadi. Ini ya, bunga jantan dari tanaman semangka biji. Nah, ini kan ada bunga betina ya, atau bakal buah dari non biji yang masih mekar. Ini boleh kita gini kan, agar lebih enak dalam penyerbukannya. Ya, kelopaknya kita gini kan, kemudian ya kita oleskan ini, langsung kita oleskan ke putih ya. Gini. Jadi sekali lagi bunga jantan ini untuk polinasinya biasanya di satu bunga jantan ini bisa 2-3 lah, 2-3 untuk pengolesan ya. Cari lagi bunga betinanya nih. Nah, ketemu lagi ya. Ini masih bisa kita gunakan ini. Ini gitu. Jadi penyerbukan pada budidaya semangka non biji itu penting ya. Gitu. Jadi lahan ini sudah beberapa kali kita tanam ya. Sudah beberapa kali kita tanam semangka. Hitungan saya sih bisa 4 atau 5 kali sudah kita tanam semangka non biji dengan varietas yang macam-macam. Nah itu, jadi ini yang separuh ke sini sudah diserbukan, sudah 1 hektar. Nah yang separuh lagi ke arah sana itu masih dalam tahap pemeliharaan di umur 25 hari. Jadi sekitar seminggu lagi baru diserbukan. Jadi nanti targetnya adalah panen secara bertahap. Mudah-mudahan dikasih rezeki, dikasih selamat sampai finish. Kalau melihat kondisi tanaman saat ini, saya optimis ini sampai di finish ya, dengan mudah-mudahan lah, dengan kondisi tanaman yang tetap bagus ketika dipanen nanti.
saya review dikit ini. Jadi ini pipanisasi untuk pengairannya dari mesin yang bawah sana nanti langsung ke sini. Jadi kita bagi-bagi ya. Nanti untuk irigasi kita sediakan waktu untuk review ya, sehingga bisa menjadi paling tidak tontonan atau pembelajaran bagi kita semua. Baik, ini udah jam, saya di lahan sudah jam 9:30 ya. 9:30 saya masih di lahan semangka nih ya. Nampak ya. Oh maaf, 9:30 ya, udah jam 9:30 ya. Panasnya sudah lumayan terik tapi belum terlalu panas dan masih bisa untuk waktu penyerbukan. Baik, apapun profesi Anda, petani kah atau pengusaha tani kah atau apa namanya, pemula yang ingin bertani, ya nggak ada salahnya kita coba untuk budidaya semangka non biji, karena hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan kita sudah bisa panen. Kalau potensi hasil ya tergantung tanaman kita. 1 hektar yang bagus ya bisa 25 sampai 30 ton. Dengan harga jual ya tergantung pasar ya. Kalau pasar lagi bagus bisa 4.000, 5.000. Tapi kalau lagi jeblok juga bisa 2.000-an. Jadi yang penting untuk budidaya semangka atau budidaya yang lain, yang penting kita kejar tanamannya bagus dulu, kemudian produksinya bagus dulu. Harga sih bonus lah gitu ya. Jadi kalau produksinya bagus kemudian tanamannya bagus, harga sih ngikut ya. Mudah-mudahan meskipun mungkin harganya lebih rendah, tapi dengan produksi yang tinggi pasti bisa nutup untuk biaya yang kita keluarkan. Baik para sobat tani, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita atau review saya tentang budidaya semangka. Kebetulan saya tidak pakai tripod, jadi memang harus begini kayak selfie ya. Jadi sekali lagi nanti akan saya review terus sampai dipanen, mudah-mudahan ya. Jadi ikuti terus channel saya, Palal Agro Channel. Yang belum subscribe tolong di subscribe, kemudian di like, kemudian kalau ingin terus melihat perkembangan dari channel saya atau yang saya bagikan, ya tekan tombol loncengnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, ini saya berada di lahan semangka yang kemarin saya ceritakan lagi penyerbukan. Hari ini hari ketiga ya. Saya ingin review bagaimana hasil dari penyerbukan setelah penyerbukan itu ya. Nanti kita kasih lihat ya. Nah ini kalau semangka biji itu tidak perlu diserbukan, dia secara alami bisa terserbuk sendiri ya. Ini bakal buahnya sudah segini, insya Allah ini jadi ya. Ini yang non biji ya, bukan, maaf, ini yang biji ya. Kalau kita istilah di pertanian persemangkaan biasanya ini inul gitu ya. Nah ini, nah bedanya dengan non biji ini, saya kasih lihat setelah penyerbukan ya. Nah, ini ya, hasil setelah penyerbukan. Kalau dia indikator dia berhasil atau tidak bisa dilihat dari ciri fisik ya. Pertama, warna buah atau bagal buahnya ini hijau cerah gitu ya, hijau cerah. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, porsi buah atau pertumbuhan buah itu semakin membesar, berbeda dengan waktu pertama dikawinkan. Ini kelihatannya jadi
kalau tidak ada hama yang mengganggu ini jadi buah dan bisa membesar. Kalau nanti kita lihat lagi ya yang lain. Yang lain yang berbeda ya. Ini yang masih 1 hari, ini masih agak kecil ya. Kita belum begitu tahu ini jadi apa enggak. Ini ya. Agak kecil. Nah, dia agak kecil. Nah, dia kalau sudah jadi ini ya. Nampak ya, lebih besar. Warna buahnya hijau tapi cerah ya. Hijau cerah. Lihat ya. Dan mulai membesar buahnya, itu ciri-ciri dia jadi. Nah, di sebelahnya nampak ya. Nampak ini hijaunya hijau tua ya, enggak cerah. Kemudian postur atau pertumbuhan buahnya tidak signifikan sehingga nampak perbedaannya ya. Nah, ini buah yang jadi. Nah, yang itu yang tidak jadi ya, nampak ya. Nampak dari postur maupun warna ya. Kalau tanamannya normal, pertumbuhannya normal, jarak bedengan ini dengan bedengan yang sini ini 5 meter itu akan bertemu ya. Tanamannya akan bertemu. Ini udah hampir ketemu ya. Lihat dekat ya. Akan bertemu dia. Kita coba lihat hasil dari penyerbukannya lagi yang sudah membesar ya. Kalau ini nol ya, yang biji sudah besar segini ya, buah pertama biasanya. Kita cari non biji. Nah, ini ya bunga betina yang siap untuk diserbukkan ini. Jadi dia mekar, kemudian pertumbuhan buah, bakal buahnya juga bagus. Ini bisa diserbukkan. Kebetulan saya tidak bawa ini bunga jantan. Nah, ini. Kalau penyerbukannya berhasil, tampak dari warna buah hijau cerah, kemudian postur buah, bakal buahnya membesar, berbeda dari awalnya gitu. Yang baru. Nah, nanti biasanya setelah 1 hari dia akan membesar sebesar ini. Beda kan ya? Itu juga ini. Ya. Ini insya Allah jadi buah. Ini ya, nah kita nampak ya. Kita lihat ada lagi hasil dari penyerbukan tadi. Nah, itu ya. Itu sudah dia pertumbuhan buahnya membesar. Warna buahnya juga hijau cerah. Itu biasanya sudah 2 hari setelah serbuk lah ya. Kalau 1 hari setelah serbuk biasanya masih sebesar ini. Sebesar ini. Kecil masih ya. Ini biasanya 1 hari setelah serbuk. Kalau 2 hari seperti itu. Itu 2 hari lah. Nah, saya ingin lihat yang 3 hari karena ini kan sudah 3 hari penyerbukan ya. Saya ingin lihat
yang umur 3 hari setelah penyerbukan. Nanti kita coba lihat. Nah, ini semangka hasil penyerbukan hari ketiga ini. Hari ketiga hari ini. Jadi sekitar hampir sebesar telur ayam ya. Kalau dia jadi begini dia. Kita lihat lagi ya ke sebelah. Nah ini sama ya, sudah sebesar telur ayam. Ini setelah 3 hari penyerbukan ya, hasilnya begini. Ini kalau dia jadi. Kalau dia nggak jadi pasti busuk atau menghitam dia ya, dan rontok lah gitu. Terus. Nah kalau masih sejempol kaki begini ya, ini 2 hari setelah penyerbukan biasanya. Ini juga 2 hari lah, 2 hari setelah penyerbukan segini. Dia akan lebih cepat besar kalau apalagi kena air hujan ya, kena siram hujan lebih cepat. Nah ini hari kedua penyerbukan setelah penyerbukan begini. Hari ketiga juga setelah penyerbukan ya, terus besar telur lah ya. Telur. Lagi. Ini baru kemarin ini 1 hari setelah penyerbukan sebesar ini 3 hari. Nah biasanya ada bunga di atas dari ini kan buah ya, bakal buah kemudian naik ke sini. Nah ke sini ini biasanya diserbukan lagi untuk cadangan, siapa tahu gagal gitu. Begitu juga yang ini. Pak ya, ini 2 hari setelah penyerbukan sebesar ini, jempol kaki ya. Kalau ini 1 hari setelah penyerbukan. Nah ini biasanya nanti diserbukan lagi, walaupun di hari keempat nanti diserbukan lagi gitu ya. Jadi setiap cabang sudah membawa bakal buah ya. Saat ini umur tanaman semangka ini 40 hari setelah tanam ya. Kemudian setelah penyerbukan di umur 8 hari ini, kita lihat
tanaman yang jarak tanamnya antar bedengan ini sekitar 5 meter, ini sudah ketemu ya satu sama lain. Dan kita lihat beberapa buah dari semangka yang sudah diserbukkan itu sudah sebesar ini ya, sudah lumayan besar nih. Ini sudah 8 hari penyerbukan nih. Bagian sudah nampak buahnya ya. Ini juga melihat pertumbuhan tanamannya sih saya pikir normal banget ini ya, normal banget. Nah ini tapi ada beberapa yang ini ya cacat, kemungkinan disentup atau disentup ya kalau bahasa Indonesia, disentup oleh hama, jadi ada bekas ini. Tapi insya Allah ini tidak akan membusuk karena keringnya. Masih sedikit kecil, mungkin di penyerbukan terakhir ya. Ini sudah agak besar. Nah ini tidak diserbukkan biasanya, nggak jadi ya. Sebelahnya juga sudah lumayan besar ini. Kita lihat di sebelah lagi ya. Kalau teman-teman lihat ya, daunnya luar biasa besar gitu ya. Dan ini mencirikan kesuburannya, dan ya bagus ini. Ini sudah besar ya, tapi memang ada hama yang sedikit mengganggu ini, jadi ada cacat sedikit gitu. Tapi nggak masalah ya. Ini jarak ini bedengan ya, bedengan. Kemudian dengan bedengan yang itu 5 meter atau lebih, ada 5 meter minimal. Ini sudah hampir ketemu ya, ujung tanaman dengan ujung tanaman lain. Ya untuk apa namanya, sampai ke 60 hari dipanen ya pasti ketemu tanaman. Nah ini ya, ini sudah 8 hari gitu saya kira. Sudah banyak yang nampak besar, membesar ini juga. Coba kita maju ke depan ya. Coba. Nah, kalau yang ini buah indul ya, kalau ini buah yang semangka bijinya kayak gini, kecil lonjong, tapi ini kalau besar ya bisa 5 kiloan. Oke, kita coba ke sebelah lagi. Ya mudah-mudahan di awal September atau pertengahan September, nggak sampai di awal lah, ini sudah bisa dipanen. Nah ini so lebih besar nih, ini nampak lebih besar. Tapi ini bukan yang tansu kayaknya, ini amara nih karena bulat. Kalau tansu biasanya lonjong ya. Masih ada tanaman sulaman yang terakhir, jadi harus masih tetap diserbuk. Teman-teman ada yang nyerbuk, ada teman yang nyerbuk ya. Seperti saya sampaikan kemarin, ini 2.500 batang ya. Kalau potensi hasil sih bisa normal sebatang ya minimal 1 atau 2 buah ya, harusnya bisa 2
kilo ya. Kalau satu batang bisa anggaplah 15 kilo. Kalau 2000 batang saja sudah 30 ton, apalagi 2500. Sudah besar ya, kita lihat. Ini juga ya. Mudah-mudahan di setiap cabang yang ada atau setiap cabang yang dipelihara untuk membawa buah, mudah-mudahan sudah berbuah, sudah ada buahnya semua, sehingga ya minimal satu batang bisa membawa 2 buah. Dan harapan kita satu buah bisa di ya 6 kiloan atau 7 kalau minimal ya. Kalau maksimalnya ya kita lihat dari nanti pertumbuhannya seperti apa. 6 kilo per buah, kemudian sebatang 2 buah, berarti kan 12 kilo per batang ya, itu minimal ya, bisa lebih. 12 kilo kali 2500 batang atau 2000 saja dan sudah 2000 kali 2000 batang kali 12 kilo kan berarti sudah 24 ton ya. Mudah-mudahan bisa tercapai lah 20 ton, 25 atau bahkan 30 ton per hektar atau per hektar, mudah-mudahan bisa tercapai. Semoga tidak hanya produktivitas ya, tapi harga jualnya juga bisa tercapai atau memuaskan gitu, sehingga linear atau sebanding dengan antara produktivitas dengan harga gitu. Ya kalau maksimal di pertumbuhan kemudian di produktivitasnya, ya semangka non biji untuk dibudidayakan sangat menguntungkan. Bayangkan kalau misalnya gini, 1 hektar di populasi tanam 2500 batang misalnya. Kalau satu batang ini potensinya bisa ya minimal 12 sampai 15 kilo. 12 kilo kali 2500 batang, Pak. 30 ton ya. Jadi kalau 15 kilo bisa 37,5, hampir 40 ton. Kalau harga jualnya di 3000 saja, tinggal kalikan ya, 30 ton kali 3000, 90 juta. Modalnya itu biasanya ya relatif ya, tergantung petaninya, sehemat pemakaian saprodinya seperti apa dan bagaimana. Semakin kecil biayanya, berarti semakin besar keuntungan. Ya kalau 1 hektar bisa di angka 25 sampai 30 juta lah modal. Jadi dengan penerimaan 90 juta dikurangi biaya, ya masih ada benefit atau keuntungannya gitu ya. Ini kemarin kan masih terlihat apa ya, masih terlihat ada spasi atau jarak yang tidak ada jalaran atau tidak ada semangkanya yang menjalar, tapi hari ini sudah seperti hamparan yang menghijau gitu. Artinya sudah saling ketemu tanamannya. Oke, ini tanaman umur 40 hari kalau normal dan kalau normal pertumbuhannya kemudian aman sampai panen ya, di 57 sampai 60 hari sudah bisa dipanen. Oke, kita sambil lihat lagi sebesar apa sudah. Ini kayak ada yang belum ada buahnya. Oh, ini mungkin tanaman sulaman terakhir sehingga masih kecil waktu kemarin, jadi baru mau diserbukkan.
Iya, ini buahnya. Tuh, ini sudah lumayan besar. Cepat sekali dia. Dalam satu malam itu bisa, pertumbuhan buahnya bisa cepat banget. Dan ini sangat normal saya lihat pertumbuhan batangnya. Mudah-mudahan tidak ada hama dan penyakit yang signifikan dalam mengganggu ya, sehingga ya perawatannya lebih aman, nyaman gitu. Tidak harus macam-macam perawatan. Saat ini di bulan Agustus ya, di musim kemarau di sini ya, dari sudah hampir 2 minggu tidak ada hujan di sini. Jadi ya agak kering emang, tapi insya Allah masih cukup airnya untuk penyiraman ini. Ya, sampai di sini dulu ya video saya tentang semangka hari ini. Nanti kita update terus gitu ya. Terima kasih. Baik, ini salah satu pemeliharaan ya setelah penanaman, yaitu pengendalian hama maupun penyakit ya. Jadi di spray atau disemprot dengan baik itu insektisida maupun fungisida. Ya intervalnya bisa 3 hari sekali atau minimal ya 5 hari sekali, tergantung kondisi tanaman ya. Jadi saya berada di tengah-tengah lahan yang umurnya masih lebih muda dari yang saya posting sebelah ya. Ini lebih muda 1 minggu ya. Luasannya 1 hektar lebih dikit. Jadi kita lihat buahnya masih sebesar apa kan? Nampak ya 1 kiloan paling masih. 1 kiloan, sementara temennya yang sebelah yang sudah 4-5 kilo sampai 6 kilo selisihnya. Ini bulat ya, untuk buahnya relatif bulat. Ini namanya Amara F1 dari Panah Merah. 1 kiloan rata-rata. Bulatnya bagus. Panas ya, mulai terik. Padahal kemarin hujan di sini. Saat ini umur tanaman semangka ini 40 hari setelah tanam ya. Kemudian
setelah penyerbukan di umur 8 hari ini. Kita lihat tanaman yang jarak tanamnya antar bedengan ini sekitar 5 meter ini sudah ketemu ya satu sama lain. Dan kita lihat beberapa buah dari semangka yang sudah diserbukkan itu sudah sebesar ini ya, sudah lumayan besar nih. Ini sudah 8 hari penyerbukan nih. Bagian sudah nampak buahnya ya. Ini juga melihat pertumbuhan tanamannya sih saya pikir normal banget ini ya, normal banget. Nah ini tapi ada beberapa yang ini ya cacat, kemungkinan disentup atau disentup ya kalau bahasa Indonesia, disentup oleh hama, jadi ada bekas ini. Tapi insya Allah ini tidak akan membusuk karena keringnya. Masih sedikit kecil, mungkin di penyerbukan terakhir ya. Ini sudah agak besar. Nah ini tidak diserbukkan biasanya, nggak jadi ya. Sebelahnya juga sudah lumayan besar ini. Kita lihat di sebelah lagi ya. Kalau teman-teman lihat ya, daunnya luar biasa besar gitu ya. Dan ini mencirikan kesuburannya dan ya bagus ini. Ini sudah besar ya, tapi memang ada hama yang sedikit mengganggu ini, jadi ada cacat sedikit gitu. Tapi nggak masalah ya. Ini jarak ini bedengan ya, kemudian dengan bedengan yang itu 5 meter atau lebih, ada 5 meter minimal. Ini sudah hampir ketemu ya, ujung tanaman dengan ujung tanaman lain ya. Untuk apa namanya, sampai ke 60 hari dipanen ya pasti ketemu tanaman. Nah ini sudah 8 hari gitu saya kira. Sudah banyak yang nampak membesar ini juga. Coba kita maju ke depan ya. Coba. Nah, kalau yang ini buah inul ya, kalau ini buah yang semangka bijinya kayak gini, kecil lonjong, tapi ini kalau besar ya bisa 5 kiloan nih. Oke, kita coba ke sebelah lagi ya. Ya mudah-mudahan di awal September atau pertengahan September, nggak sampai di awal lah, ini sudah bisa dipanen. Nah ini lebih besar nih, ya, nampak lebih besar. Tapi ini bukan yang tansu kayaknya, ini amara nih karena bulat. Kalau tansu biasanya lonjong ya. Masih ada tanaman sulaman yang terakhir, jadi harus masih tetap diserbuk. Teman-teman ada yang nyerbuk, ada teman yang nyerbuk ya. Seperti saya sampaikan kemarin, ini 2.500 batang ya. Kalau potensi hasil sih bisa normal sebatang ya
minimal 1 atau 2 buah ya harusnya bisa 20 kilo ya. Kalau satu batang bisa anggaplah 15 kilo. Kalau 2000 batang saja sudah 30 ton, apalagi 2500. Sudah besar ya, kita lihat. Ini juga ya. Mudah-mudahan di setiap cabang yang ada atau setiap cabang yang dipelihara untuk membawa buah, mudah-mudahan sudah berbuah, sudah ada buahnya semua, sehingga ya minimal 1 batang bisa membawa 2 buah. Dan harapan kita 1 buah bisa di ya 6 kiloan atau 7 kalau minimal ya. Kalau maksimalnya ya kita lihat dari nanti pertumbuhannya seperti apa. 6 kilo per buah, kemudian sebatang 2 buah, berarti kan 12 kilo per batang ya, itu minimal ya, bisa lebih. 12 kilo kali 2500 batang atau 2000 saja kan sudah 2000 kali 2000 batang kali 12 kilo kan berarti sudah 24 ton ya. Mudah-mudahan bisa tercapai lah 20 ton, 25 atau bahkan 30 ton per hektar atau per hektar, mudah-mudahan bisa tercapai. Semoga tidak hanya produktivitas ya, tapi harga jualnya juga bisa tercapai atau memuaskan gitu, sehingga linear atau sebanding dengan antara produktivitas dengan harga gitu. Ya kalau maksimal di pertumbuhan kemudian di produktivitasnya, ya semangka non biji untuk dibudidayakan sangat menguntungkan. Bayangkan kalau misalnya gini, 1 hektar di populasi tanam 2500 batang misalnya. Kalau 1 batang ini potensinya bisa ya minimal 12 sampai 15 kilo. 12 kilo kali 2500 batang, Pak. 30 ton ya. Jadi kalau 15 kilo bisa 37,5, hampir 40 ton. Kalau harga jualnya di 3000 saja, tinggal kalikan ya, 30 ton kali 3000, 90 juta. Modalnya itu biasanya ya relatif ya, tergantung petaninya, sehemat pemakaian saprodinya seperti apa dan bagaimana. Semakin kecil biayanya, berarti semakin besar keuntungan ya. Kalau 1 hektar bisa di angka 25 sampai 30 juta lah modalnya. Jadi dengan penerimaan 90 juta dikurangi biaya ya masih ada benefit atau keuntungannya gitu ya. Ini kemarin kan masih terlihat apa ya, masih terlihat ada spasi atau jarak yang tidak apa ya, tidak ada jalanan atau tidak ada semangkanya yang menjalar, tapi hari ini sudah seperti apa namanya, hamparan yang menghijau gitu. Artinya sudah saling ketemu tanamannya. Oke, ini tanaman umur 40 hari kalau normal dan apa namanya, kalau normal pertumbuhannya kemudian aman sampai panen ya di 57 sampai 60 hari sudah bisa dipanen. Oke, kita sambil lihat lagi sebesar apa sudah. Ini kayak ada yang belum ada buahnya. Oh, ini mungkin ya, apa namanya, tanaman
sulaman terakhir sehingga masih kecil waktu kemarin, jadi baru mau diserbukkan. Ini ya, ini buahnya. Tuh, ini sudah lumayan besar. Cepat sekali dia. Dalam satu malam itu bisa pertumbuhan buahnya bisa cepat banget. Dan ini sangat normal saya lihat pertumbuhan batangnya. Mudah-mudahan tidak ada hama dan penyakit yang signifikan dalam mengganggu ya, sehingga ya perawatannya lebih aman, nyaman gitu. Tidak harus macam-macam perawatan. Saat ini di bulan Agustus ya, di musim kemarau di sini ya, dari sudah hampir 2 minggu apa tidak ada hujan di sini. Jadi ya agak kering emang, tapi insya Allah masih cukup airnya untuk penyiraman ini. Ya, sampai di sini dulu ya video saya tentang semangka hari ini. Nanti kita update terus gitu ya. Terima kasih. Jadi lain tempat pasti lain cara pemeliharaan, cara perawatan, kemudian cara mungkin ya cara berbudidaya semangkanya gitu ya. Tapi ya kalau di tempat saya ini ya begini gitu. Jadi ini umurnya sudah di 16 plus 32 48 sampai 50 hari ya. 48 sampai 50 hari. Kita kasih lihat buahnya seperti apa. Hingga 1, 2 dan 3 sampai 4 kilo nih. Dia masih kecil. Ini 4 kiloan. Kalau ini sudah 5 kiloan ya, 5 kilo lebih gitu. Sudah 4-5 kilo. Ini sudah lebih 5 kilo, 6, bisa 6 kiloan ya. 6 kilo sampai 7. Ini buahnya. Ada ulet. Salah satu hama semangka itu nampak ulet. Ya, tidak terlalu membahayakan, tapi ya mengurangi bentuk buah, jadinya cacat. Nih. Ya selain harus dikendalikan dengan pestisida ya, kalau nampak harus dipencet gitu, bunuh ya. Oh, lagi ada uletnya ini. Tuh hamanya ya. Bukan makan daun, malah makan kulit buah ya, aneh ya. Seharusnya kan daun lebih segar daripada kulit ini. Nah, kalau yang ini bisa 7 kiloan lebih ini udah.
7 ke 8 kilo ini. Oh, kalau Nino-nya bisa segini besar, luar biasa ini. Bisa 6 kiloan. Bisa jadi, kalau enggak 5. Buah tuh. Ya kalau secara kasat mata kadang nggak lihat ya ada buahnya, karena kan tertutup daun-daunnya. Tuh. Nolnya sudah sebesar ini, luar biasa ini. Sambil jalan sambil ngecek buah gitu ya. Kenapa kuning begini? Ini karena posisi buah terlalu lama di bawah, kurang dibalik ya, jadi dia menguning di bagian bawah. Ya memang harus dibolak-balik seharusnya ya, cuman kadang kan gak sempet ya dengan sebanyak ini tanaman, harus melihat satu persatu, kadang-kadang nggak keburu ya, belum perawatan tanaman, belum lain-lainnya, jadi nggak keburu kadang. Ini ketutup. Ini model besar nih. Besar banget.